Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah iman di saat harapan hampir hilang. Penulis Injil Matius hari ini mengisahkan dua mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan dan membangkitkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat. Ketika anaknya meninggal, kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus dengan penuh iman dan berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dalam perjalanan menuju rumahnya, seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus sambil percaya bahwa ia akan sembuh. Melihat imannya, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga perempuan itu sembuh. Setibanya di rumah kepala rumah ibadat, Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati, melainkan tidur. Meskipun orang-orang menertawakannya, Yesus masuk, memegang tangan anak itu, dan anak itu pun bangkit. Melalui kedua peristiwa ini, penulis Injil menegaskan bahwa kuasa Yesus atas penyakit dan kematian. Iman yang teguh dari perempuan yang sakit pendarahan dan kepala rumah ibadat menjadi jalan bagi mereka untuk mengalami pertolongan serta keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan ini kita sering menghadapi berbagai persoalan, penderitaan, dan situasi yang membuat kita merasa putus asa.
Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tetap percaya kepadanya, bahkan ketika harapan seolah-olah telah hilang. Kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan memberikan teladan iman yang teguh serta kepercayaan yang penuh kepada kuasa Tuhan. Marilah belajar dari mereka untuk senantiasa mengandalkan Yesus dalam setiap keadaan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan iman yang teguh, kita akan menemukan kekuatan, pengharapan, dan pertolongan dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.